Hasil swab gue positif. Pinky nggak apa-apa, gue bareng-bareng sama anak kosan isoman, tapi isomannya kita di Wisma Atlet. Ayo, gue baru pulang olahraga dan gue dapet kabar kalau hasil swab gue positif. Langsung buru-buru gue tadi langsung naik Grab, nggak pakai lama. Tadi gue olahraganya by the way sepedahan, jadi gue nggak ada kontak langsung sama orang-orang, langsung gue naik Grab. Nah di Grabnya itu untungnya tuh udah kayak proteksi gitu. Gue ngomong, "Pak, saya positif, saya meminta anterin ke kosan," gue bilang kayak gitu. Terus dianterin, gue duduk di belakang, sama sekali gue nggak ada kontak langsung. Jadi pas gue buka pintu langsung turun pun begitu ada yang nyapa gue bener-bener gak mau deket, gue takut banget sebenarnya. Dan ternyata gue dapat kabar kalau ini hampir satu kosan semuanya positif COVID. Jadi kita tuh emang pertama kali tuh tahu gara-gara ada satu anak kosan yang kena. Nah habis dari situ kita langsung di swab semua kan, di tracer. Akhirnya hampir semuanya kena, cuman dua atau satu orang yang negatif dari 6 atau 7 orang gitu. Sumpah di sini sih gue kayak shock gitu. Ini gue mau koordinasi dulu sama anak-anak tapi bingung. Iksan, Bubun, kagak ada orangnya ya. Guys, hari ini tuh gue kayaknya lagi mau dirujuk ke antara ke Wisma Atlet atau ke hotel karena gue sendiri ini OTG, nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba positif. Tapi kemungkinan besar juga bisa tertular karena emang yang sakit itu yang pertama kali ketahuan positif di kosan itu katanya udah parah banget. Jadi katanya jarak 1 meter pun itu udah kayak udah bisa tertular. Nah di sini tuh kayak di kosan gue tuh kamar mandinya tuh kayak barengan karena ini bentuknya rumah terus kamar-kamar gitu. Jadi kemungkinan dari kamar mandi sih. Oke guys, nanti gue akan update lagi ya. Jadi tadi gue udah telepon kantor. Nah kantor gue tuh mau make sure aja kita untuk save uang, tapi gue tuh lagi butuh yang swab yang 1 hari jadi gitu loh. Tapi gue nggak tahu yang satu di mana yang 1 hari jadi swabnya tuh, karena kan harus masuk lab dulu buat make sure aja sih sebenarnya. Jadi ya gitu guys. Oke, nanti gue akan update lagi gue kira-kira. Halo guys, jadi ini gue lagi siap-siap karena kayaknya nggak tahu kita bakal karantina atau isolasi mandiri atau enggak, karena gue ini yang gue bilang tadi gue OTG, jadi kayaknya nggak tahu antara di Wisma Atlet atau di hotel. Jadi gue siap-siap aja bajunya, masukin baju. Sedih banget ya sih, sendiri anak kosan, mau kereta sendiri dan kemana-mana gak bisa sumpah. Biar gue lagi sih. Jadi ini gue udah rapih, gue udah mau berangkat. Jadi ini gue harus ngumpul dulu sih sebenarnya, nanti kayak di puskesmas gitu buat bareng-bareng pergi gitu. Dan gue pakai masker udah double anjir. Nggak paham lagi harus gimana Jay, kayak gitu aja lah. Pinky nggak apa-apa dan pakai kacamata karena nggak pakai face shield. Tapi gue bareng-bareng sama anak kosan. Ayo San, ayo. Tunggu dijemput. Kita satu kosan kena COVID dan ya udah kita isoman, tapi isomannya kita di Wisma Atlet. Yang lainnya udah berangkat, udah ada yang di sana juga soalnya. Ini kita kloter kedua ya. Kita kloter kedua. Kita di sana guys. Jangan bersedih. Oke, nanti gue akan update lagi ya guys. Oke guys, jadi gue mau update kalau gue sekarang lagi ada di puskesmas kecamatan sini. Jadi kita kayak dikumpulin gitu buat naik ambulans terus diantar ke Wisma Atlet. Jadi kita nggak kayak itu, dia kumpul dulu di sini jadi satu. Guys, ya mau piknik ya, ini gak ada yang tahu nih kalau misalnya dia harus Wisma Atlet. Soalnya orang mau piknik aja. Oke, nanti gue akan update lagi ya guys.
guys, mari kita review kamarnya. Jadi ini kamarnya tuh ada 2 bed gitu gue dapetnya, tapi kayaknya bisa dipakai cuma satu karena ini rapih, ini enggak. Terus ini ada view-nya jendela, nggak tahu bisa dibuka atau enggak, besok gue akan coba. Ada lemari gitu, oke juga lah, sama kayak hotel gitu. Oke, gue bakal isolasi mandiri di sini. Isolasi gitu deh. Oke, nanti gue akan update lagi. Gue mau beres-beres dulu pakaiannya. Jadi ini masuk ruangan dulu, baru ketemu kamar kayak gini. Udah gimana nih? Kayak gini. Jadi ada ruang tamunya gitu. Kamar 1, kamar 2, dan ini kamar gue. Gitu, oke deh guys. Jadi ini hari kedua berarti, karena masuknya semalam kan. Jadi ini hari kedua dan sekarang tuh tanggal 29 Maret 2021 jam 16.18. Gue udah periksa tadi, tensi gue rendah, padahal semalam di IGD tensi gue naik gitu, kayak agak pusing. Dan gue udah dapat obat dan makan pagi. Kita lihat review makan paginya. Oke, makan paginya tuh kayak sama daging, wow, telur, sayur, proteinnya dapet, nasinya dapet, pisang, dan yang paling penting adalah gue udah dapet obat. Jadi di sini tuh obatnya tuh dinamain gitu. Jadi kita di sini tuh kayak mandiri gitu. Jadi kayak kita yang nyamperin makan, kita yang nyamperin dokter, kita yang nyamperin perawat. Terus bukan mereka yang kesini kayak di rumah sakit gitu, enggak. Jadi kita kayak mandiri gitu. Terus obatnya juga ngambil sendiri, nama-namain kayak gini. Mari kita makan. Gue gak pernah makan seberat ini sih harusnya pagi-pagi, tapi oke lah. Kita coba. Gue tuh masih bisa ngasih makanan, penciuman tuh masih bisa nyium. Oh guys, gue akan update makan dulu. Nanti gue akan update lagi apa kegiatan gue selanjutnya. Oke, sekarang waktunya kita minum obat. Ini obat pagi, ada 1, 2, 3, 4, 5. Well, banyak banget. Ini ada paracetamol. Sebenarnya gue gak bisa nih minum obat sebanyak ini. Gue kalau sakit aja gue tahan-tahan, kadang-kadang nggak pernah mau minum obat. Tapi biar keluar dari sini ya. Oh, ini Stimudo. Ada lirik Stimudo guys. Tapi gue kalau minum satu nggak akan bisa karena bakal kembung. Jadi minumnya banyakan aja. Dan gue salah banget sih di sini, gue nggak bawa tumbler. Jadi kayak bingung gitu loh. Padahal ada yang galon juga. Kenapa gue nggak ada otaknya? Wih, 1, 2, 3, 4 Oke guys, nih jadi ini udah dari 5 obat terus nih. Oke, bisa. Oke, sekarang gue mau ganti baju dulu. Habis itu gue mau turun, mau olahraga. Stay dong. Di sini gue ganti baju, gue mau siap olahraga. Nah, tapi gue nggak tahu di bawah itu gue masih udah boleh nggak pegang kamera ini. Jadi gue masih agak bingung. Jadi kayaknya gue hanya akan rekam nanti sebisa gue pakai handphone.
Dan ini gue liat baju gue mau bawa. Temen gue sih kayaknya masih mau makan dulu, jadi tapi gue udah pengen banget lari karena ini tuh kayaknya enak banget gitu loh, udara pagi gitu. Oke, nanti gue akan update lagi guys. Guys, jadi gue mau update kalau gue sekarang lagi jogging, sekarang lagi istirahat sih. Tadi gue udah habis 3 putaran gitu. Jadi sebenarnya di sini ada jogging track kayak gitu, kayak di atas gitu. Tadi ada, cuman kayak nggak terlalu jauh. Jadi gue milih buat di luar lantai 1 gitu sih. Tadi di lantai 12 tuh udah ada juga jogging tracknya, jadi kayak ya udah. Tapi kayak nggak muternya nggak terlalu jauh, jadi gue ambil di luar aja sih. Ini gue bakal lanjut lari lagi sih. Oke, sekarang olahraganya ditemenin Kak Glenn. Suhu utama. Jadi kita lagi mau nyari apa? Nyari pos. Jadi kita lagi nyari pos di mana paket ini berada. Gitu guys. Di sini rame loh. Kayak banyak yang pada happy gitu. Jadi nanti gue akan update lagi guys. Mencari pos. Enggak sih, tadi udah dapet sih posnya di sana. Jadi kita tuh beda pos gara-gara kita beda tower. Jadi setiap tower beda pos. Jadi pengambilan makanan gitu-gitu deh. Terus tadi kita kayak dengan tidak tahu dirinya kita keluar pagar dan mereka kayak takut gitu. Oh my god, kasihan banget ya kita. Ya enggak sih, emang harus jaga gitu loh. Kan mereka juga lagi kerja. Ini nggak tahu sih kemana. Kita keliling aja. Keliling aja. Aduh, gue nggak tahu sih nih. Sekarang gue lagi pakai handphone karena gue nggak tahu di sini dibolehin pakai kamera atau enggak. Jadi kayak gue masih jaga-jaga aja daripada gue kenapa-napa gitu kan. Jadi ya udah. Ntar gue kalau ketemu susternya baru gue akan nanya sih boleh gak sih ngevlog pakai kamera pro gitu. Oke guys, nanti gue akan update lagi kalau udah naik ke atas atau kegiatan lagi. See you next. Jadi ini udah jam setengah 12 dan tadi gue udah dapat notif gitu di grup. Jadi kita tuh selama di sini tuh ada grupnya gitu buat koordinasi kalau udah ada siap makanan atau siap obat. Nah jadi ini gue lepas dulu ya guys. Jadi ini udah dikasih tahu kalau ini udah ada makan siangnya dan obatnya pasti nih. Kalau kalian bisa lihat obatnya tuh kayak dikasih nama salah satu gitu. Jadi kita kayak bener-bener yang tadi gue bilang, kita tuh di mandiri banget, kayak harus ngambil obat sendiri, jadi kayak nggak dianterin. Tapi pemeriksaan ada yang kesini. Tadi ada pemeriksaan gizi gitu, kayak berat badan gue dipantau. Terus dekat dah dia kasih tahu nih makan siang. Dan kalau kalian bisa lihat di sini tuh ada bacaannya pelayanan gizi RSDS Wisma Atlet. Terus dia kasih tahu juga lengkap, baik dikonsumsi sebelum jam 14 gitu. Dan mari kita lihat isi makanannya guys. Pertama, untuk hari pertama adalah baik. Wow, lengkap banget. Ada apa tuh? Kayak ayam crispy gitu, sayur, tempe, sama sosis kayaknya. Dan nasi. Buahnya hari ini, siang ini jeruk. Jadi kayak tadi kan pisang, sekarang jeruk. Jadi ini agak bervariasi sih menurut gue menunya. Oke, mari kita makan. Oke, mari kita makan guys. Kita dulu. Wih, saya yummy lah ini. Not bad untuk ukuran makanan rumah sakit. Ini kayaknya kenapa banyak yang ngomong tadi hidup nasi kotak. Jadi dulu pas lagi gue senam gitu, jadi pada teriak-teriak kan ke medisnya gitu, petugas medisnya, hidup nasi kotak kayak gitu. Ya nasi kotaknya lumayan enak kayaknya. Can masih buka. Ini berapa gram ya? Harusnya gue bawa timbangan ya, gue timbang. Bolehlah makan setengahnya. Di sini tuh kurang apa? Kurang sambal doang. Ini ayam apa ikan ya? Nggak tahu sih nih. Oh, ternyata bukan ayam guys, ini ikan. Kayak ikan tepung gitu. Kayak ikan dori kayaknya, tapi nggak tahu sih. Benar ikan violet gitu. Enak.
masih berasa. Oke, gue mau lanjut makan dulu. Nanti gue akan update lagi kegiatan gue hari ini. Habis ini gue mau mandi dulu, habis itu kerja. Jadi gue belum mandi guys tadi. Tadi udah cuci muka, cuci kaki, cuci tangan gitu. Harusnya sih gue mandi, tapi karena tadi handuknya belum nyampe, jadi gue belum mandi nih. Gue baru buat beli handuk, nanti makan temen gue. Sabun, mandi, segala macem. Gue gak ngerti sih gue kesini kenapa gak bawa alat mandi aneh. Oke, nanti gue akan habis lagi ya guys. Gue mau habisin makanan dulu. Guys, jadi ini gue baru banget selesai mandi. Terus gue mau minum obat dulu, habis sambil kerja. Udah mulai di laptop. Karena gue di sini walaupun sakit, gue tetap terus mencari uang. Lagi akhir bulan kan, jadi kayak harus banget closingan gitu. Satu nih, gue kurang tisu. Gue nggak bawa tisu. Hari ini gue dapet, hari pertama gue dapet obat siang itu gak acetylene, gitulah obatnya. Nggak bisa baca. Wait. Setelah makan. Selamat makan obat guys. Biar kita cepat sembuh. Dan bisa kerja lagi. Bentar. Kayaknya ini lebih kecil deh. Kalau kerjanya kayak gitu, jadi kayaknya harus begini biar mejanya masih bisa ada space buat pause. Dan di sini tuh enaknya udah ada wifi di setiap kamar, jadi benar-benar nggak satu gedung ini pakai wifi bareng-bareng, tapi dia setiap kamar tuh ada routernya gitu, jadi agak kencang, lumayan. Kerja. Karena hari pertama tadi tuh semalam tuh gue nggak bisa tidur, benar-benar nggak bisa tidur, kayak mungkin karena bawaan ini kali ya, bawaan tempat baru, jadi kayak belum bisa tidur gitu. Dan ternyata emailnya banyak banget, ampun. Untuk teman-teman email kita tidur hari dulu guys. Sedikit ku jelaskan tentang ku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertaut. Nyawaku nyala karena aku masih ada sampai di sini, melihatmu kuat serta. Jadi buat yang suka nanya kalau misalkan gue itu tetap ngejaga atau itu kalori atau enggak di sini, gue nggak sempet ngitung-ngitung kayak gitu, nimbang-nimbang pun gue udah nggak sempet karena gue juga lagi ngurusin diri gue sendiri kan, ya lagi sakit kayak gini. Jadi menurut gue ini tuh udah dipantau semua
sama dokter gizi. Di sini tuh pasti udah tertata semua, apalagi kan kita pasti di pas lagi minta data kan dipantau juga. Kayak di sini aja tuh tiap pagi gue ditimbang gitu loh berat badannya sama ahli gizi. Jadi makanan yang mereka kasih pasti sudah sangat amat baik dan sudah kayak dikontrol gitu loh. Jadi menurut gue ikutin aja, pasti mereka udah kayak nyesuaiin sesuai kebutuhan gizi kita. Gue tanya deh gue, tapi paling yang harus dipantau lebih ketat aja itu adalah makanan-makanan yang nggak disediain di sini. Kayak kalian tuh beli sendiri, kalau kalian dikirimin orang, nah itu yang harus dipantau. Karena di sini bebas gitu loh buat beli makanan Gojek atau GrabFood gitu-gitu. Jadi itu sih yang dipantau. Kalau makanan dari sini menurut gue udah nggak perlu lah dipertanyakan lagi, udah pastilah mereka lebih pintar daripada kita yang orang awam ya. Betul gak? Jadi gue agak makan lagi, enak banget sih. Gue suka sih makanan enak-enak, gue banget gitu. Oke, ntar gue update lagi kegiatan gue hari ini. Basicnya kegiatannya bakal sama aja sih, monoton gitu aja. Nah hari ini tuh gue lagi minta tolong temen gue buat besok ke kosan ngambil baju-baju buat bikin konten. Jadi gue mau bikin konten thrift haul gitu di sini kayaknya, daripada gue ngapa-ngapain. Gue udah hampir gila. Kalau kata orang obat covid itu bahagia atau terus merasa dicintai, itu bener banget. Ketika gue ngerasa sepi banget, gue tuh kayak drop gitu, kayak sesak napas, suges doang mungkin, sesak napas terus pusing gitu. Tapi ketika orang ngerasa gue itu dipedulin sama orang, kayak aduh gue sembuh, gue pengen cepet sembuh gitu. Jadi menurut gue kalau ada keluarga kalian atau teman kalian yang lagi kena covid, please perhatiin, jangan bikin mereka tuh ngerasa sendirian. Karena dengan mereka ngerasa sendirian, mereka tuh drop. Kan di sini bener-bener dikurung gitu loh, bukan dikurung sih, kayak kamar di dalam kamar, dan kalian tuh ngelakuin hal yang sama. Kalian nggak bisa keluar pagar, dari batas pagar kayak gitu. Ya paling bisa jalan-jalan sekitar sini doang gitu loh, dan bersosialisasi juga agak susah juga di sini. Bisa sih, bisa, cuman kayak agak dibatasin juga kan, karena sama lain juga harus tetap jaga jarak. Apalagi orangnya kayak gue yang biasanya kocek kesana kemari gitu kan, tiba-tiba ketemu sama gue satu tower ini. Jujur aja satu tower ini manua semua, kayak udah tua gitu, jadi kayak agak susah diajak ngobrolnya. Terus mereka kan juga pasti harus jaga jarak juga karena udah tua, kayak harus lebih aware sama dirinya sendiri gitu. Jadi gue juga menghargai keputusan mereka untuk tidak bisa diajak ngobrol kayak gitu. Jadi menurut gue ya kita harus semangat guys, semangat. Jadi udah, kayak nanti gue akan update lagi ya. Gue mau habisin makanannya dulu.